Oke. Shalom rekan-rekan pemuda semuanya. Senang banget ngelihat kesaksian reaksinya tadi, reaction singkatnya dan alasan singkatnya. Senang juga bisa berkumpul bersama pemuda hari ini lagi, gitu ya. Dan senang banget juga beberapa orang ada yang lelah, tapi aku masih mau ikut pemuda gitu. Ada yang bersuka cita berkatnya melimpah 1 minggu ini. Kita sama-sama bersyukur dan mau memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan benar hanya Allah lah sumber segala sukacita kita sampai saat ini. Mari kita memujinya supaya segala benua dan langit penuh dengan bunyi nama yang sangat merdu. Kita akan menyanyikan bersama-sama segala benua dan langit penuh. Segala benua dan langit penuh dengan bunyi nama yang sangat merdu, penghiburan orang berhati penat, pengharapan orang yang sudah sesat. Nama itu suci kudus. Siapa belum mengenal penebus? Sekalian bangsa sekali hendak berlutut di hadapan Yesus kelak, dan kita kiranya menyanyi serta malaikat di sorga pujian sembah. Yesus, Yesus, Tuhan kudus, dipuji kekal namamu penebus. Sama seperti apa yang baru kita nyanyikan dalam hidup kita, Tuhan udah sangat baik. Baik banget. Tidak pernah menyerah sedetik pun untuk tetap mendampingi kita seperti ayah, seperti teman. Kita mau tetap memuji Allah gitu ya. Tapi terkadang seperti anak yang tidak mengerti atau memilih tidak mengerti, kita mendukakan hatinya. Ia Bapa yang tahu segalanya, namun ia menunggu kita, anaknya, untuk bercerita. Membuka diri tentang apa dan mengapa kita memilih jalan tersebut. Dan sekarang, Bapa menunggu kita untuk berbicara. Mari masuk ke dalam penantian Bapa. Mari kita siapkan diri kita untuk membuka diri, bercerita dengan jujur pada Bapa, diiringi dengan persiapannya, kita akan menyanyikan Suaramu Kudengar. Suaramu ku dengar,
Mari kita bersatu hati. Saya minta untuk rekan-rekan semuanya mau mengaku pribadi lepas pribadi dan akan saya tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, ini anak-anak-Mu Tuhan. Kami tahu Kau begitu menanti kami ya Bapa, supaya kami kenal jalan yang benar, supaya kami mengikuti segala sesuatu yang Engkau kehendaki Bapa. Karena sebenarnya jalan-Mu adalah jalan terindah yang Engkau pikirkan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami mau membuka diri. Kami mau mencurahkan semuanya, Bapak. Kami telah bercerita mengapa kami mengambil jalan itu, Tuhan. Ampuni kami. Ampuni kami, ya Bapak, jika kami sebagai anak-Mu sering sekali mendukakan hati-Mu, ya Tuhan. Sering sekali menutup telinga, padahal Engkau telah memberikan yang terbaik. Engkau telah mengajarkan yang terbaik. Ampuni kami, Tuhan. Ampuni kami, Tuhan, agar kami tetap berada dekat-Mu. Kami tidak bisa jika kami jauh daripadamu, Bapa. Jangan palingkan wajah-Mu, Tuhan. Ampuni kami. Kami berdoa di dalam Kristus, kami memohon ampun. Amin. Oke, kita semua yang sudah berdoa, kita semua yang sudah sepenuh hati mengaku pada Tuhan Yesus, kita yakin dan kita percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita ataupun memalingkan mukanya dari kita. Maka verse of the week pada hari ini diambil dari Yohanes 3 Yohanes 15 ayatnya yang ketiga sampai 4 yang berbunyi demikian. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Oke. Demikianlah kita sudah bersih dan wujud cinta kasih kita kepada Bapa ialah tinggal di dalamnya. Mari kita mempersiapkan diri untuk merenungkan apa yang dimaksud dengan tinggal dalam kebenaran firman-Nya dengan menyanyikan Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Sejak
sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan bersama-sama mempersiapkan diri untuk merenungkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama satukan hati kita dalam doa, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami datang bersyukur kepadamu, karena tangan kasih dan penyertaan Tuhan selalu ada buat kami, sehingga kami boleh melewati satu minggu ini dengan baik, dengan perkenanan Tuhan, kami boleh melakukan tugas dan aktivitas kami. Dan pada minggu sore ini Tuhan, kami bersyukur kesehatan dan kekuatan terus Tuhan berikan buat kami, sehingga kami boleh bersama-sama hadir dalam ibadah persekutuan Komisi Pemuda GKI Depok. Tuhan, kiranya Engkau tuntun setiap kami supaya ketika kami mau belajar sesuatu dari firman-Mu, belajar sesuatu dari Alkitab, Roh Kuduslah yang menolong kami untuk bisa mengerti apa yang ingin Tuhan sampaikan buat kami semua. Dan terlebih Tuhan, mampukan juga kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk tidak hanya mendengar, tetapi melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami layak disebut sebagai anak-anak Tuhan yang selalu memberlakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Berfirmanlah bagi kami semua ya Allah, kami siap untuk menerimanya. Maka dari itu kami menyerahkan keberadaan diri kami hanya dalam tangan kasih-Mu, di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Kami naikkan doa ini. Amin. Wow, fotonya beda sekali ya sama yang sekarang kalian lihat ya. Aduh, kameranya bagus bener yang itu. Terima kasih loh teman-teman. Duh, saya harus menyapa dulu nih kayaknya. Shalom teman-teman. Shalom. Halo. Selamat berjumpa teman-teman dari GKI Depok ya. Gimana saya mau mulainya ya? Teman-teman terima kasih udah mengundang saya untuk hadir sama teman-teman. Kayaknya sih tadi waktu persiapan pelayan kayaknya vibe-nya positif ya. Jadi kayaknya harusnya nih suasananya lebih menyenangkan gitu. Dan memang harapannya sih ketika kita bahas firman Tuhan tuh kita bukan yang langsung stres, langsung tertekan. Wah kayaknya saya mau ditegur apa nih? Enggak ya. Bahas firman Tuhan itu selalu menyenangkan. Apalagi tema kita itu kan supaya mengajak kita untuk hidup dalam kebenaran firman gitu ya. Temanya betul ya, saya nggak salah kan? Kalau saya salah soalnya berarti materi saya berantakan, ambiar. Ya, kayaknya enggak ya, aman ya. Oke. Nah, untuk itu teman-teman kita mau baca satu bagian Alkitab yang menjadi dasar kita untuk merenungkan firman Tuhan dari surat 2 Timotius pasal 3. Surat 2 Timotius pasal 3 ayat 14 sampai 2 Timotius pasal 4 ayatnya yang kelima. Kita mulai dari 2 Timotius 3 dulu, ayat yang ke-14 sampai nanti 2 Timotius 4 ayat yang kelima. Sudah ketemu semua ya, jadi udah ketemu, harusnya sih lebih cepat ya, apalagi kalau Alkitabnya di handphone. Oke, ya, saya bacakan ya teman-teman bagian yang akan mendasari perenungan kita hari ini. Saya akan bacakan buat kita sekalian 2 Timotius pasal 3 ayat 14 sampai 2 Timotius pasal 4 ayat yang kelima. Dalam Alkitab tertulis demikian, tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu.
Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau pada keselamatan oleh iman kepada Yesus, kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayanan. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Yang berbahagia ialah setiap kita yang mau terus belajar mendengarkan firman Tuhan, serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, teman-teman, kalau misalnya bahas soal 2 Timotius ini kan memang surat khusus gitu ya kepada seorang yang namanya Timotius gitu ya, seorang pelayan di jemaat dari Rasul Paulus gitu ya, rasul yang luar biasa dalam kehidupan jemaat mula-mula pada waktu itu. Dia yang paling banyak nulis di Perjanjian Baru, dan ini suratnya khusus kepada seorang yang namanya Timotius. Ada yang namanya Timotius di sini? Timotius, Timothy, something like that, nggak ada. Oh ya baguslah kalau gitu. Biar maksudnya kalau misalnya ada yang namanya Timotius, biar dia suruh kesaksian gitu. Waktu itu Paulus nulis apa aja. Nggak ya, nggak ada ya. Syukurlah kalau gitu. Soalnya nama Timotius itu bagus banget ya. Panggilan sayangnya Moti gitu, atau Timo gitu ya. Nggak ada ya di sini ya. Sayang sekali Ruli nggak ada Timotiusnya kayaknya ya. Nggak ada ya. Padahal mau kerjain tadi. Oke, nggak jadi. Ya teman-teman. Nah, karena kita bahas soal Alkitab, sesuatu yang udah teman-teman, saya yakin teman-teman udah Kristen dari lahir harusnya ya, jadi udah tahu Alkitab itu apa, isinya ya begitu gitu ya. Semua tiap kali kita ibadah ya isinya begitu. Nah, sekarang saya mau tanya sama teman-teman tentang Alkitab yang teman-teman pahami ya. Jadi saya akan share screen dulu. Sebentar. Kita akan pakai Mentimeter, teman-teman. Semoga nanti teman-teman bisa ngikutin ya. Kita akan pakai Mentimeter. Nah, jadi teman-teman silahkan join ke menti.com, lalu pakai kode yang ini, atau saya nanti ini aja deh, kirim di chat aja. Mana nih chatnya? Saya kirim. Silakan teman-teman masuk di link situ ya, supaya kita bisa lihat jawaban teman-teman gitu ya. Kalau ditanya satu-satu kayaknya nanti bakal panjang ya, bisa sampai jam 8 kayaknya kalau kita tanya satu-satu. Jadi silakan teman-teman manfaatkan fasilitas ini gitu ya. Teman-teman silakan tulis apa sih fungsi Alkitab buat teman-teman. Itu pertanyaan pertama. Menurut teman-teman fungsi Alkitab itu apa? Ya, ayo silakan teman-teman yang mau menjawab. Ditunggu teman-teman. Udah kelihatan kan? Atau belum kelihatan ya? Udah ya? Udah belum? Udah ya? Oke. Yuk, ada satu orang yang join. Silakan. Mungkin yang mau ini. Oke. Silakan teman-teman. Apa sih fungsi Alkitab bagi kamu? Buat apa sih gitu ya? Apa pengalaman teman-teman secara pribadi? Silakan teman-teman. Sebagai kompas, sebagai pedoman. Oh, banyak ya. Kompas tuh bukan surat kabar kan ya? Bukan ya? Bukan surat kabar ya. Oke, buat pedoman, and then buat pengingat diri akan tujuan hidup saya bagi Tuhan. Keren banget tuh. Lanjut. Pedoman hidup. Oke, tadi pedoman udah 2 ya. Panduan. Oke, panduan. Kompas moral. Ini kenapa sih pada ngomongin kompas? Baru baca Kompas sore ya? Kompas moral dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Fungsi Alkitab adalah untuk mendapatkan jawaban dari pergumulan-pergumulan kita. Wow, menarik sekali nih ya. Jadi kalau misalnya kita lagi ujian matematika, jawabannya di Alkitab gitu ya, kayaknya gitu kali ya.
Iya nggak sih? Oke, itu enggak mungkin, tapi pergumulan-pergumulan kita dapat ya. Mengajar, mengoleksi. Ini copy paste sekali ya dari ayat tadi. Kreatif loh, luar biasa. Thank you loh ya, mengajar, mengoreksi kesalahan, memperlengkapi untuk perbuatan baik. Dia baca ayatnya lumayan loh, nih langsung di copy paste di situ ya. Mengajarkan mana hal yang baik dan hal yang buruk. Thank you. Thank you. Fungsi Alkitab adalah membuat kita mengerti dan memahami firman, kehendak Tuhan, mengenal banyak kesaksian dari tokoh-tokoh Alkitab. Oke. Sebagai petunjuk untuk hidup menurut kehendak Tuhan. Nice ya. Saya baca satu-satu nih ya. Pedoman dan pesan-pesan untuk kehidupan dalam bentuk firman Tuhan kepada saya. Thank you. Ada lagi kah? Pedoman hidup muncul lagi. Inspirasi dalam pola pikir. Wah, ini menarik juga nih. Inspirasi dalam pola pikir. Nggak kebayang saya. Jadi Alkitab itu ya untuk membentuk kita gitu ya, supaya mikirnya kayak gimana. Rujukan yang valid untuk hal-hal yang berkaitan dengan agama dan spiritual. Ya dong, gitu ya. Masa kita ngerujuknya ke komik Conan, kan nggak mungkin ya, orang Kristen kok bacanya komik Conan jadi kitab suci gitu ya, nggak lucu banget. Alkitab adalah buku panduan kehidupan guru yang tertulis. Thank you. Manual book. Berarti kita kayak rice cooker gitu ya, ada manual booknya gitu ya, apa gimana sih? Ya oke, manual book ya. Wah, untuk menjalankan semua fungsi kita gitu ya, oke. Mengenal Tuhan dan kebenarannya, thank you. Udahkah? Ada lagi nggak nih? Ada lagi nggak? Oh, habis. Baru 18 loh, kita dari ada berapa orang nih? 26. 26, saya ada 2 akun, berarti ada 24. Dari 24 baru 18. Oh, ada lagi. Manual book udah, mengenal Tuhan udah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, oke. Ada lagi kah? Mungkin kalau misalnya mau nulis nggak apa-apa loh, lanjut loh. Ya, ini yang tadi ayat ya. Luar biasa, langsung copy paste di situ. Tapi nggak apa-apa, emang bener kok. Gitu ya, kompas moral, panduan hidup, pedoman hidup, pengingat diri akan tujuan hidup saya bagi Tuhan. Pedoman lagi, kompas. Nah, udah. Oke. Ada lagi yang mau nambahin, teman-teman? Ada lagi nggak yang mau nambahin? Udah nggak ada? Oke, kalau nggak ada berarti kita next ya ke pertanyaan berikutnya. Nah, berapa sering kamu baca Alkitab? Tolong dilihat frekuensinya, jangan sampai salah. Ya, 7 kali seminggu, 2 kali sehari, 4 kali sebulan, nggak kehitung karena nggak pernah. Nah, silakan. Oke. Nggak pernah berarti ya, nggak kehitung karena nggak pernah loh. Berarti nggak pernah baca Alkitab nih yang kuning ya. 2 kali sehari enggak ya? Lebih sering makan daripada baca Alkitab gitu ya maksudnya. Oke. Ayo, baru 12 loh. At least 18 ya, dari 18 deh, ayo, atau yang lebih. Yuk. Oke. 4 kali sebulan, berarti seminggu sekali pas ibadah doang. Luar biasa. Ya kan? Pas ibadah doang. 7 kali seminggu, oke? 2 kali sehari, oke. Ada yang 1 kayaknya. Daripada ditanyain lagi, udahlah 1 aja lah. Oke. Udah 19, ada yang mau nambah lagi? Nah, tolong Pak Penatua atau pendamping Komisi Pemuda, tolong dilihatlah ya anak-anak pemudanya. Ternyata frekuensinya gini, ya. Ada yang 2 kali sehari, ada yang 4 kali sebulan. Saya asumsikan itu cuma buat ibadah minggu doang, ya. Yang 7 kali seminggu agak sedikit lebih dikit ya, tapi nggak apa-apa, udah mulai bagus ya. 7 kali seminggu ya. Tapi jangan 1 kali dirapel gitu ya, 1 hari doang pas di hari Minggu, jangan ya. Pokoknya 7 kali kan Kak, ya udah 1 jam cuma di hari Minggu, jangan ya. 7 kali seminggu tuh berarti kan tiap hari gitu ya baca Alkitabnya. Semoga yang kuning cepat bertobat ya. Semoga yang kuning cepat bertobat, jangan sampai nggak pernah baca Alkitab ya. Oke, thank you. Kita lanjut pertanyaan berikutnya ya teman-teman ya. Pertanyaan terakhir sih, karena saya pakai yang gratis ya, jadi cuma bisa 3 intinya. Apa yang kamu pelajari dari Alkitab? Yang kamu pelajari ya, kalau tadi kan fungsi, nah ini apa yang kita pelajari? Sesuatu yang exact gitu ya, sesuatu yang teman-teman dapat dari Alkitab.
Apa yang teman-teman dapat dari Alkitab? Apa yang teman-teman pelajari? Cara hidup. Thank you. Isi hati Tuhan. Kehendak Tuhan, cara hidup yang benar. Oke, ada lagi kah? Apa yang teman-teman pelajari dari Alkitab? Baru 4. Yang lain? Apa yang teman-teman pelajari dari Alkitab? Cara hidup sesuai visi. Cara hidup, ya, kehendak Tuhan. Kasih Allah. Thank you. Apalagi tadi tuh kehendak Tuhan. Oh, kehendak Tuhan ya. Ada lagi, ini baru 8 loh, dikit banget. Tadi sampai 20. Hal yang baik dan buruk, kita belajar cara hidup yang benar tadi udah. Mengampuni dan mengasihi. Ya. Mengenal Allah dari Allah. Maksudnya gimana tuh mengenal Allah dari Allah? Sejarah, belajar sejarah, belajar tentang Yesus, belajar tentang Allah, belajar tentang orang. WWJD, what would Jesus do? Gitu kali ya maksudnya ya, what would Jesus do kali ya. Oke, kasih dan kebaikan Tuhan ya. Mungkin mengenal Tuhan kali ya, yang mengenal Allah dari Allah ini gitu ya. Prinsip kehidupan, thank you. Prinsip kehidupan. Ayo, ada lagi? Baru 14. Tadi 20 loh terakhir saya lihat. Tadi 20 terakhir yang saya lihat. Ayo, apa yang teman-teman pelajari dari Alkitab? Apa itu tadi yang baru ditambahin? Cara hidup yang benar, cara hidup. Ya, ada lagi? Kehendak Tuhan itu yang paling besar, berarti yang paling ini, yang paling banyak orang menjawabnya. Ya. Alfa dan Omega kehidupan ya. Oke, keselamatan. Thank you. 18. Mengampuni dan mengasihi tadi udah. Ada hidup terang manusia. Oh ya, ada hidup yang terang di tengah manusia gitu kali ya. Oke, satu lagi habis itu kita close mungkin 20 boleh? Ada satu lagi. Oke, kayaknya nggak ada ya. Udah cukup ya. Oke, thank you teman-teman. Thank you udah ngisi Mentimeternya. Saya akan masuk ke materi sekarang. Jadi, sudah kelihatan ya? Kita akan bahas soal bagaimana tinggal dalam kebenaran firman. Kalau tadi teman-teman udah sharing soal apa fungsi Alkitab, lalu kemudian berapa sering teman-teman baca Alkitab, lalu kemudian apa yang teman-teman pelajari, itu semua bagus banget gitu ya. Tetapi untuk tinggal dalam kebenaran firman, teman-teman harus tahu dulu Alkitab itu sebenarnya berperan seperti apa sih dalam kehidupan kita. Betul fungsinya kayak gitu, tapi apakah itu hanya pengetahuan kita atau memang benar-benar kita dalami? Itu yang seringkali orang kemudian punya pandangan yang berbeda. Orang tiap hari Minggu ke gereja, ibadah, baca Alkitab. Tapi untuk tinggal dalam kebenaran firman-nya itu nggak gampang. Susah loh, ada banyak orang yang kesulitan gitu ya, sehingga mungkin ada beberapa yang kemudian mikir, ngapain sih baca Alkitab? Banyak juga kok hal-hal yang lain yang bagus di internet sekarang, tanpa lihat Alkitab saya udah tahu. Sehingga Alkitab itu jadi posisinya agak kegeser gitu ya, apalagi sekarang gitu ya, di mana kehidupan itu langsung runningnya kayaknya cepet banget gitu ya, sehingga kita lupa untuk sebenarnya kita tuh mau berbuat apa terhadap Alkitab, terhadap firman Tuhan itu, gimana cara kita tinggal di situ, sementara kita tinggal dalam dunia dengan sistemnya sendiri. Seringkali kita lupa untuk itu. Nah, maka dari itu teman-teman, saya mau ngajak kita untuk melihat seberapa pentingnya Alkitab itu dan kenapa kita harus tinggal dalam kebenaran firman. Yang pertama, teman-teman. Yang pertama ya, Alkitab itu adalah betul buku pegangan ajaran untuk orang Kristen. Ya, tentu kitab suci kita gitu ya. Dan kenapa Alkitab jadi buku pegangan ajaran? Karena di situ ada perjanjian lama dan perjanjian baru, dan semua yang ada di Alkitab kita yakini sebagai ajaran Tuhan, perkataan Tuhan, firman Tuhan. Kayak gini loh teman-teman, kalau teman-teman punya sahabat, punya teman dekat, punya pacar,
obrolan kita dengan orang tersebut pasti akan kita simpan untuk satu hari mungkin bisa menguatkan kita. Chatnya dia nggak akan kita gampang banget hapus kecuali kalau lagi berantem gitu kan ya, langsung delete chat gitu kan kalau lagi berantem, ya nggak sih, langsung diblok kalau perlu gitu ya. Tapi kalau di kita tuh emang benar-benar pengen deket, kita akan ngerasa sayang untuk menghapus chatnya gitu ya. Kadang-kadang masih kita ingat-ingat, kemarin dia bilang apa sih gitu ya. Nah, Alkitab adalah perkataan Tuhan yang ingin dekat kepada kita, dan apa yang menjadi isi dari Alkitab itu adalah pedoman kita untuk melakukan yang baik, dan bukan hanya baik, tetapi yang berkenan di hadapan Tuhan. Seringkali kita berpikir, oh yang baik itu ya yang sesuai dengan pemahaman kita aja. Belum tentu berkenan di hadapan Tuhan. Bisa aja kan kayak gitu. Tetapi Alkitab menjadi pedoman untuk kita melakukan hal yang baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Dan tanpa Alkitab kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Karena kita nggak tahu yang baik itu yang mana, yang buruk itu yang mana, yang membawa kita dalam dosa itu yang mana. Kita nggak tahu karena nggak baca Alkitab. Dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru kita belajar, gitu ya, tentang bagaimana kehidupan orang-orang zaman dulu dan belajar dari apa yang mereka lakukan. Yang baik kita ikutin, yang nggak baik kita jadikan pelajaran, gitu dong, ya. Jadi memang pegangan ajaran. Kita belajar dari itu. Walaupun Alkitab tuh ya isinya itu doang gitu ya, nggak ada yang ditambahin gitu ya, nggak ada yang dikurangin. Tetapi Alkitab itu tetap jadi buku pegangan ajaran kita. Tanpa Alkitab kita nggak bisa berbuat apa. Tanpa Alkitab kita nggak tahu mana yang baik dan mana yang enggak. Nah itu yang harus perlu kita tahu. Jadi bukan karena orang Kristen kitab sucinya Alkitab ya, tapi fungsinya apa? Kalau cuma buat dibawa doang atau dipajang doang di rumah, ini mungkin sedikit curhat ya, kalau di gereja saya, tempat saya pelayanan tuh di GKI Serpong, Alkitab tuh paling banyak di mana coba? Di pos security, karena Alkitabnya ketinggalan, terus nggak diambil. Itu tempat Alkitab paling banyak di gereja. Orang gampang banget ninggalin gitu ya, kalau dulu zaman onsite gitu ya, anak banget ninggalin Alkitab gitu aja, terus nggak ada yang nyari. Jadi Alkitab numpuk di pos security. Gitu ya. Padahal ini penting loh. Gimana caranya kita belajar tentang apa yang baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Ya, ini jadi penting. Kenapa kita harus baca Alkitab? Berikutnya teman-teman, Alkitab itu isinya apa sih? Alkitab itu isinya sejarah dan hukum. Jadi nggak cuma cerita sejarah. Kalau tadi kan teman-teman ada yang bilang, apa sih yang teman-teman pelajari? Oh sejarah, lalu tentang Tuhan, tentang orang gitu ya, tentang kasih Allah gitu ya. Padahal itu isinya macam-macam loh. Nggak cuma cerita sejarah. Ada quotes yang menarik. Kalau teman-teman ingat, paling gampang cari quotes menarik tuh di Amsal. Ya nggak sih? Amsal 17 ayat 17. Ada yang hafal nggak? Coba. Amsal 17 ayat 17. Masa nggak ada yang hafal? Ruli, hafal nggak Ruli? Saya nyebutnya Ruli soalnya Ruli kayaknya paling sumringah nih ya. Gimana Ruli? Hafal nggak? Amsal 17 ayat, nggak boleh buka Alkitab dong Mas Bro. Nggak, oke. Amsal 17 ayat 17 hafal nggak? Enggak, Kak. Mungkin Amsal Enggak. yang hafal, Kak. Oh, Amsal. Oh iya benar. Thank you Ruli. Ya ampun, ada yang namanya Amsal di sini. Harusnya kamu tahu ya. Amsal 17 ayat 17. Ayo Amsal. Nggak hafal Kak, cuma Amsal 1 ayat 7 yang diajarin di sekolah. Kak. Oh, Amsal Dari 1 kecil. ayat 7 apa tuh coba? Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh Menghina hikmat dan didikan. Ya, gitu. Nah, itu ya. Amsal 1 ayat 7 gitu ya. Takut akan Tuhan adalah sumber pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Itu Amsal 1 ayat 7. Amsal 17 ayat 17, ayo ada yang tahu nggak? Yang seorang sahabat itu bukan sih, Kak? Kayaknya Kamanda ke-mute deh. Ke-mute, Kak. Halo? Ya, udah kedengeran, Oke, Kak. aduh ya ampun, maaf.
Soalnya ini bingung, soalnya pakai 2 device, jadi kayaknya entah kenapa tadi. Oke, Bunga masih tuh Kak kelihatan tadi nggak? ngomong tuh Kak. Kenapa? Bunga tadi ngomong Kak. Oh iya, Bunga. Gimana Bunga? Coba tadi yang sahabat itu gimana Bunga? Ya, yang itu apa bukan ya, Kak? Amsal Iya, 17. betul. Coba, kamu hafal nggak? Sedikit sih, yang seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan apa gitu dalam kesukaran. Dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Iya, gitu. Kamu kok bisa hafal ayat itu, gimana ceritanya Bunga? Kayaknya sering muncul di ini sih, Kak, saat teduh. Oh, muncul di saat teduh. Bukan dikirimin nama cem-ceman. Cem-ceman. Apa namanya? Kok bahasa gue jelek banget ya cem-ceman ya. Apa? Gebetan gitu atau apa gitu, enggak? Enggak ya? Oke. Ya, itu ayat yang luar biasa banget, teman. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Itu saya juga dapat dari best friend forever gitu ya. Dapat dari teman saya gitu ya, Amsal 17 ayat 17 itu, dan dia bagikan itu ke sahabat-sahabatnya. Sampai sekarang saya ingat gitu ya. Itu Amsal 17 ayat 17 gitu ya. Nah, jadi ada quotes yang menarik. Amsal itu banyak banget, harusnya Amsal juga tahu ya. Amsal maestro. Ya, harusnya kamu juga lebih paham itu. Ada lagi nggak ayat yang kamu hafal dari namamu sendiri, Amsal? Ayat Amsal ya, maksudnya ada nggak? Kalau khusus Amsal kayaknya itu aja deh, Kak. Oh, Amsal 1 ayat 7 itu ya. Oke, Iya. kalau yang lain hafal? Ada nggak yang kamu hafal? Lupa ayatnya, Kak, tapi adalah yang jadi pedoman. Boleh sharing nggak apa tuh ayatnya? Yang apapun juga yang kamu perbuat bagi orang lain, perbuatlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Oh, saya juga lupa tuh ayatnya di mana, tapi itu ada di Alkitab sih kayaknya. Ya. Takutnya suka kadang-kadang gitu ya teman-teman, saking banyaknya berseliweran quotes-quotes keren di luaran sana. Kita jadi kayak mikir, ini ada di Alkitab nggak sih? Ada gitu, ada. Kok yang itu saya yakin itu ada gitu. Cuman kadang-kadang kita harus check and recheck juga gitu ya. Bener nggak sih ini ada di Alkitab, ayatnya cocok apa nggak, matching atau nggak kayak gitu ya. Nah, selain itu, selain quotes yang menarik, ada juga pesan moral. Karena ini juga firman Tuhan. Artinya di dalam semua cerita itu, gitu ya, itu ada hal-hal yang mau menunjukkan satu pembelajaran buat kita, pesan yang baik buat kita. Karena ini firman Tuhan. Dan karena ini firman Tuhan juga bukan hanya cerita sejarah, bukan hanya hal-hal yang menyenangkan, tetapi juga ada peraturan dan hukum yang harus ditaati, nggak boleh nggak. Nggak mungkin kita cuma lihat Alkitab tuh maunya yang seneng-senengnya aja. Enggak lah. Kalau mau yang seneng-senengnya aja jadi kesindir sama Paulus tadi ya. Karena akan ada masanya orang akan mencari guru-guru yang hanya akan menyampaikan sesuatu yang ingin didengar oleh orang. Lupa bahwa Alkitab itu adalah firman Tuhan yang di dalamnya juga ada peraturan dan hukum. Isinya pasti adalah membicarakan hal yang baik untuk dilakukan dan hal yang tidak baik. Suka nggak suka kita akan belajar itu karena itu yang diinginkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita cuma pengen mau baca Alkitab cuma bagian yang seneng-senengnya aja, kita nggak akan jadi apa-apa. Justru kita harus belajar sejarah dan hukum supaya kita tahu, oh ternyata yang ini yang disukai Tuhan dan yang ini yang tidak. Gitu ya. Jadi betul kita harus paham bahwa ada hal-hal yang harus kita taati, nggak boleh enggak. Oke? Itu yang soal Alkitab. Jadi tinggal di dalam kebenaran firman, mau nggak mau kita harus deal sama peraturan dan hukum yang harus ditaati juga. Nggak bisa pilih-pilih gitu ya. Berikutnya adalah dalam Alkitab itu kemudian kita belajar kasih kisah karya keselamatan Tuhan. Mungkin teman-teman sering dengar, oh kayaknya kalau baca Alkitab dari awal sampai akhir, ada yang udah pernah gitu? Yang katam, bahasanya katam. Baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Ada yang pernah? Baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, bukan cuma Kejadian dan Wahyu, ya bukan ya. Itu kan satu hal yang berbeda ya. Ada nggak yang pernah? Nggak pernah? Belum? Kayaknya perlu deh ya. Setelah ini mungkin kayaknya perlu. Kenapa Bunga itu digoyang-goyangin sama siapa tangannya? Enggak. Kirain pernah. Enggak ya. Oke, jadi kalau kita
kita baca, mungkin orang pernah bilang gini, kalau di perjanjian lama kok Tuhannya kayak agak sedikit berbeda ya dengan perjanjian baru gitu ya. Kok kayak Tuhan perjanjian lama kayaknya marah apa gitu ya, langsung gitu ya, ada yang kesel sedikit Tuhan nggak suka langsung mati gitu orang. Padahal bukan berarti perjanjian baru jadi sesuatu yang berbeda gitu ya, enggak. Sama kok. Intinya adalah apa? Tuhan suka sama orang yang mau mendengarkan firman Tuhan. Perjanjian baru mungkin nggak kelihatan sekejam perjanjian lama gitu ya. Tapi sebenarnya lebih sadis loh. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus itu kan gitu. Ya. Jika ya katakannya, jika tidak ya katakan tidak gitu. Kalau emang kamu tulus, kamu ini ya lakukan apa yang jadi kehendak Tuhan, nggak usah menya-menya mencela-mencelek gitu. Dan semuanya menunjukkan cinta Tuhan bagi manusia dan dunia. Semua itu dilakukan karena apa? Karena Tuhan sayang sama kita. Kalau tadi Hana tadi bilang pas pengakuan dosa ya, kalau nggak salah gitu kan, seperti apa Bapak kepada anaknya, kadang-kadang kita sebagai anak nggak paham gitu ya Hana ya, betul ya? Nggak paham apa yang dikehendaki Tuhan, nggak paham apa yang menjadi keinginan Tuhan, sehingga kita akhirnya justru melangkahnya jauh dari apa yang menjadi kehendak Tuhan. Di Alkitab kita belajar untuk tidak seperti itu. Belajar dari Alkitab, belajar dari kisah penyelamatan Tuhan, kita belajar untuk tahu caranya bagaimana menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Bahwa sebenarnya Tuhan itu saking sayangnya sama kita, maka kita juga harus menunjukkan kasih sayang kita kepada Tuhan. Di situ di Alkitab ada, ya. Dan Alkitab itu adalah petunjuk hidup. Kayak tadi saya suka sekali gitu ya dengan teman-teman yang bilang Alkitab itu akhirnya teman-teman belajar apa sih? Belajar cara hidup. Betul, cara hidup. Jadi kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Karena di dunia, ya teman-teman mungkin ngalamin sendiri ya di kuliah, di kerja gitu ya. Antara yang benar dan salah tuh garisnya tipis banget. Mau jadi benar, malah dibilang salah sama lingkungan. Mau melakukan yang salah, tapi kok yang nggak tepat sama firman Tuhan. Ini kan akhirnya kita butuh panduan, butuh petunjuk hidup kita tuh harusnya gimana gitu ya. Dan Alkitab adalah jadi pegangan kita, petunjuk buat hidup kita. Dan Alkitab, fun fact-nya adalah Alkitab adalah buku paling laris di dunia dan diterjemahkan ke banyak bahasa. Buku yang paling laris dan paling banyak diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Artinya apa? Artinya bahwa segitu banyak orang yang mau belajar firman Tuhan dan tinggal di dalamnya, sehingga dari berbagai bahasa pun diterjemahkan. Banyak orang yang beli, diterjemahkan supaya apa? Supaya kita ngerti. Bersyukur teman-teman Alkitab kita bahasa Indonesia. Coba kalau Alkitabnya bahasa Ibrani, bahasa Yunani. Bahasa asli Alkitab, mateng nggak tuh? Ya, bahasa Indonesia aja kita kadang-kadang salah paham, gimana bahasa Ibrani Yunani? Bahasa Inggris aja kita bengok-bengok gitu ya, nggak terlalu paham mungkin gitu ya. Ngomongnya masih sekadar ya which is gitu kan. Itu aja kita masih kadang-kadang belepotan, gimana kalau bahasa asli. Tetapi karena ini diterjemahkan dalam banyak bahasa, artinya kehendak Tuhan itu sebenarnya nggak susah kok untuk dipahami dalam bahasa kita. Cuma yang susah adalah untuk benar-benar setia melakukannya. Itu yang susah. Sehingga harusnya kebenaran bahwa buku yang paling laris di dunia, yang paling banyak dibeli adalah Alkitab, harusnya benar-benar jadi satu kebanggaan kita. Kita punya buku yang berharga banget. Semua orang di dunia banyak yang cari Alkitab. Dan diterjemahkan ke banyak bahasa, salah satunya bahasa Indonesia, bahasa saya. Harusnya di situ saya merasa lebih berharga untuk mau belajar firman Tuhan. Mau ngerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bukan jadi akhirnya paling menyepelekan, menganggap remeh, menganggap nggak penting. Maka benarlah apa yang Paulus katakan, teman-teman. Segala tulisan yang diilhamkan Allah, memang berarti kan ya inilah tujuan aslinya gitu ya. Memang bermanfaat untuk mengajar,
mengajar kita apa yang baik dan benar, yang salah jangan diikutin. Kalau salah, kita dinyatakan kesalahannya. Menyatakan kesalahan ya, jadi kita tahu, oh ternyata kita salah nih, kita keliru. Nah, kalau kita udah tahu kita keliru, terus apa dong? Ya untuk diperbaiki kelakuannya, bukan dibiarkan dalam kesalahan. Dan kemudian untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kebenaran siapa ya? Kebenaran Tuhan. Maka dari itu kenapa kita harus tinggal dalam kebenaran firman? Karena kita itu sangat rentan dengan kesalahan. Kita itu sangat sering lalai. Kita itu sangat sulit kemudian untuk mengetahui yang tepat itu yang mana. Jadi tinggallah dalam kebenaran itu, belajar terus. Jangan berhenti. Jangan pernah lelah untuk belajar Alkitab. Jangan pernah lelah untuk mengetahui apa yang jadi kehendak Tuhan. Karena tantangan kita, teman-teman, apalagi ini anak-anak muda, teman-teman akan kemudian menghadapi realita yang luar biasa, tantangannya berat banget. Nah, kalau teman-teman nggak punya pegangan, teman-teman akan kebawa arus. Kalau teman-teman nggak punya pegangan, teman-teman nggak tahu apa yang harusnya teman-teman lakukan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, itulah pentingnya kita untuk ada mengenali Alkitab dan tinggal di dalam firman Tuhan. Karena tantangan kita luar biasa banget, teman-teman. Tanpa Alkitab kita nggak bisa berbuat apa-apa. Tanpa belajar tentang betapa Allah mengasihi kita, kita nggak punya kekuatan apa-apa. Maka dari itu penting untuk kita rajin gitu ya mendalami Alkitab. Teman-teman kan baca Alkitab nggak cuma baca kan, pasti kan merenungkan ini maksudnya apa gitu ya. Dan fungsinya ada persekutuan kayak gini kan teman untuk sharing juga. Oh saya baca ayat ini nih kemarin kok kayaknya nggak ngerti ya maksudnya apa ya, kita sharing gitu pengalaman gitu ya. Sehingga harusnya yang namanya ibadah gitu ya, itu nggak cuma satu arah gitu ya, harusnya dua arah. Jadi kita diskusi, kita bahas sama-sama supaya apa? Supaya kita benar-benar paham. Nah yang terakhir teman-teman, menarik nih, 2 Timotius 4 ayat 2. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Bagian ini teman-teman selalu diucapkan dalam ibadah penahbisan pendeta. Kalau teman-teman pernah ngikutin ibadah penahbisan pendeta, jadi ada seorang yang baru menjadi pendeta, itu pasti dikasih nasihat kayak gini. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah dan tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Tapi bukan berarti ini cuma buat pendeta doang. Oh saya bukan pendeta, saya nggak perlu kayak gini. Enggak. Teman-teman juga kan belajar Alkitab. Teman-teman punya Alkitab di rumah. Teman-teman punya kesempatan untuk menggali apa yang baik. Teman-teman tahu apa yang benar gitu ya menurut firman Tuhan. Ya teman-teman juga punya tugas untuk memberitakan itu. Dan siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Perhatikan di sini. Ada tantangan yang teman-teman harus siap nggak siap. Teman-teman harus tetap berpegang pada firman. Nggak main-main loh ini. Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Nyatakanlah apa yang salah, bukan nyala-nyalahin orang. Beda ya. Ya, nyatakanlah apa yang salah. Patokannya apa? Ya pasti firman Tuhan dong. Kalau nyala-nyalahin orang kan patokannya pada diri sendiri. Oh menurut saya kamu salah. Oh nggak bisa kamu kayak gitu. Itu namanya nyari ribut coy. Ya kan? Namanya nyari ribut, itu nyari masalah. Tetapi kalau emang ada yang salah, nyatakanlah apa yang salah. Berdasarkan apa? Firman Tuhan dong patokannya. Dan kalau ada yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Nggak ada celah buat kita untuk nyala-nyalahin orang, nggak ada celahnya untuk kita menunjukkan bahwa, oh saya lebih salah, kamu lebih salah. Nggak. Tinggal dalam kebenaran firman, artinya kita juga paham nih, fungsi kita, orang-orang yang ada dalam firman Tuhan, orang-orang yang belajar firman Tuhan, kita juga harus saling menegur, saling menasehati, dalam kesabaran dan pengajaran.
Seringkali orang ngerasa, oh karena saya rajin baca Alkitab, ya apalagi yang tadi frekuensinya ya 7 kali sehari gitu ya, terus saya lebih saleh dong, saya lebih tahu loh firman Tuhan. Oh, belum tentu. Siapa tahu cuma baca doang tapi nggak ngerti. Ada aja kan yang kayak gitu ya. Tetapi tinggal dalam kebenaran firman itu bukan hanya sekadar baca. Paham, tahu, dan melakukan, itulah tinggal dalam kebenaran firman. Dan melihat bahwa ini adalah sesuatu yang penting dalam kehidupan kita. Kita nggak bisa abai sama hal ini. Kita nggak bisa untuk kemudian melakukan segala sesuatu lepas dari Alkitab, nggak bisa. Kita harus tetap tinggal dalam Alkitab. Saya hari ini nggak menyampaikan hal-hal yang menyenangkan hati, kemungkinan ya. Mungkin ada teman-teman yang jadi, aduh tambah berat nih bebannya nih ya. Harus hidup dalam kebenaran firman. Tetapi inilah yang kemudian menjadi kehendak Tuhan. Sebagai anak-anak muda, kita menempatkan diri sebagai Timotius gitu ya, mendengarkan sebuah nasihat. Sebagai anak-anak muda, Timotius itu pada waktu itu ya memang golongannya masih muda gitu ya usianya, dan kemudian disampaikan seperti ini, ya inilah tugas kita. Tugas kita adalah untuk menjadi orang-orang yang tinggal dalam firman dan menyatakan firman itu dalam kehidupan kita. Dan siapapun teman-teman yang ikut ibadah ini, yang juga mendengarkan firman ini juga tugas teman-teman loh. Bukan cuma tugas saya sebagai pendeta atau yang mendampingi penatua, begitu. Bukan tugas mereka aja, bukan tugas kami aja, teman-teman juga sama. Sehingga biarlah kita juga terus sama-sama saling belajar tinggal dalam kebenaran firman, karena di tengah dunia ini ada banyak hal yang menjadi tantangan, dan Alkitablah yang paling bisa kemudian menolong kita dalam menghadapi segala sesuatunya. Kiranya Tuhan Yesus, Sang Firman yang hidup, menolong kita dan menguatkan kita melakukan apa yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Oke, pada minggu ini kita juga ada teman-teman kita yang sudah mengulang-ulang tahun ya, yang berulang tahun. Selamat ulang tahun untuk Abi, Daud, Amsal, Winfried, dan Bagus. Kiranya firman Tuhan ini dapat memberkati dari Roma 15 ayat 13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Mari sama-sama kita ikut ke dalam kebahagiaan rekan-rekan kita dengan menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun. Oke, sekarang kita akan memberikan persembahan kita. Persembahan kita hari ini diambil nasnya dari Kolose 3 ayat 17.
Dalam segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Mari kita memberikan persembahan kita. Rekan-rekan diingatkan kembali untuk dapat men-scan di QR code ini dan menambahkan nominal 10 di belakang nominal yang rekan-rekan ingin berikan. Seperti contohnya 50.000 10 kayak gitu ya. Jadi ada angka 10-nya. Oke, sambil kita memberikan persembahan kita akan bernyanyi Tuhan betapa banyaknya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Sanak saudara dan teman Kau beri kepadaku, berkat terindah ialah ku jadi anak-Mu. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Ya, teman-teman, kita akan membawa persembahan kita dan juga doa syafaat kita dalam ibadah kali ini. Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, Bapa yang baik, Bapa yang selalu menyertai dan juga memberkati kehidupan kami. Saat ini kami membawa persembahan kami ya Tuhan yang telah kami transfer. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami, apa yang kami berikan ini, kiranya berguna bagi gereja kami untuk bisa memperlengkapi pelayanan-pelayanan yang ada. Dan biarlah ya Tuhan, Engkau juga memberikan hikmat kepada orang-orang yang akan mengelolanya. Biarlah ini juga boleh menjadi berkat, menjadi sukacita bagi orang-orang yang akan memakainya, yang akan mempergunakannya. Dan biarlah itu semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami bersyukur untuk kami yang sudah memberikan persembahan, kiranya Tuhan terus mampukan kami untuk mempersembahkan yang terbaik, bukan hanya apa yang kami miliki secara materi berupa uang, tetapi biarlah hidup kami juga boleh kami serahkan sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan kepadamu. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja kami, tempat kami bertumbuh, tempat kami beribadah, melayani bersama-sama di GKI Depok. Tuhan, kiranya Engkau mau berkati pendeta dan penatua, para aktivis, pengurus badan pelayanan, semuanya ya Tuhan yang ada di GKI Depok. Kiranya Tuhan terus berikan kekuatan, berikan semangat, berikan kesehatan, sehingga kami semua boleh sama-sama melayani, saling mengingatkan, saling menegur, dan juga saling mengasihi dan mengampuni. Dan kami juga berdoa untuk Komisi Pemuda GKI Depok, tempat kami saat ini ada di dalam ibadah. Kiranya Tuhan Engkau juga mau satukan kami, para pemuda-pemudi GKI Depok, biarlah kami boleh terus bersahati, boleh terus melakukan apa yang terbaik, mempersembahkan diri kami untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berdoa juga untuk para pengurus, kiranya Tuhan berkati mereka dalam aktivitas dan juga pelayanan mereka. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, saat ini untuk bangsa dan negara kami, kiranya Engkau juga yang menuntun Tuhan bangsa dan negara kami di dalam kami menghadapi krisis pandemi COVID-19 yang masih
kami jalani saat ini Tuhan. Kiranya Engkau juga yang mau tuntun para pemimpin kami boleh melakukan kebijakan yang berdampak baik bagi kami semua. Dan biarlah kami sebagai masyarakat juga boleh mendukung program pemerintah dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Dan biarlah kami boleh menekan angka penyebaran virus ini dengan hal yang sederhana, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Biarlah Tuhan Engkau juga yang terus berikan pada kami hikmat sehingga kami boleh bersama-sama melewati masa pandemi ini seturut dengan kehendak-Mu. Berdoa juga untuk lingkungan tempat tinggal kami di Kota Depok. Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati kami sebagai warga Kota Depok, boleh terus memberikan dampak yang baik, boleh memberikan contoh, boleh memberikan sumbangsi yang membawa sukacita dan damai sejahtera bagi tempat tinggal kami, bagi lingkungan di mana kami tinggal. Biarlah kami juga tetap menjadi anak-anak yang bercahaya di tengah dunia ini ya Tuhan, membawa terang-Mu, membawa sukacita-Mu ya Tuhan, dengan sikap, perilaku, perbuatan, dan perkataan kami. Biarlah para pemimpin di Kota Depok juga Tuhan tuntun, supaya mereka juga boleh melakukan apa yang baik, apa yang benar di hadapan-Mu. Saya juga berdoa ya Tuhan, untuk pergumulan kami, pemuda-pemudi GKI Depok, kiranya Tuhan juga yang mau tuntun dan sertai kami, bagi kami yang saat ini masih bergumul dalam mencari pendamping hidup atau yang sedang bergumul dalam relasinya dengan pasangan mereka, kiranya Tuhan juga yang mau terus tuntun dan sertai kami, sehingga di dalam pergumulan yang kami hadapi terkait dengan pasangan hidup kami boleh tetap membawanya kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang menunjukkan yang terbaik buat kami, karena kami percaya rancangan Tuhan jauh lebih indah dari apa yang pernah kami pikirkan. Kami serahkan ya Tuhan, pergumulan kami ini dalam tangan kasih-Mu. Berdoa juga ya Tuhan, untuk keluarga kami, untuk orang tua kami, untuk kakak adik kami, untuk orang-orang yang ada tinggal bersama kami di rumah kami ya Tuhan. Kiranya Engkau juga yang mau tuntun dan sertai kami sebagai keluarga, sebagai pribadi yang Tuhan satukan di rumah. Biarlah kami juga boleh terus ada dalam kondisi yang baik, kami boleh terus menjalin relasi yang sehat, kami juga boleh terus merasakan cinta kasih di tengah keluarga kami. Tuhan, kami berdoa untuk segala pergumulan yang sedang dihadapi oleh keluarga kami masing-masing, kiranya Tuhan juga yang mau tuntun dan sertai, kiranya Tuhan tetap menjadi satu-satunya sumber pertolongan, sumber kekuatan juga untuk rumah tangga yang dijalani bersama dengan orang tua dan juga kakak adik kami, saudara bersaudara. Biarlah Tuhan, kami mau menyerahkan semuanya kepada Tuhan, apa yang terbaik, apa yang berkenan di hadapan-Mu, kiranya Tuhan juga yang mau menyatakan di tengah keluarga kami. Kami berdoa untuk kegiatan kami, aktivitas kami Tuhan, supaya Tuhan juga terus menjaga dan melindungi kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk mungkin di antara kami, anggota Komisi Pemuda GKI Depok, ada yang akan sedang mempersiapkan pernikahan, kiranya Tuhan juga yang mau tuntun segala persiapannya dengan baik di masa pandemi ini. Biarlah sukacita mereka, kebahagiaan mereka juga Tuhan sempurnakan, sehingga kehidupan rumah tangga yang akan dibina oleh teman-teman kami ini juga boleh menjadi sukacita di hadapan Tuhan, dan juga sukacita bagi kedua teman kami yang akan menikah dan juga keluarga besar. Biarlah di dalamnya cinta kasih Tuhan terus dinyatakan. Kami menyerahkan ya Tuhan persiapan pernikahan anggota Komisi Pemuda GKI Depok ini ke dalam tangan kasih-Mu. Saya juga berdoa untuk setiap kami yang saat ini dalam masa kuliah, dalam pekerjaan, kami yang bergumul dengan mata kuliah yang harus kami jalani, ataupun tugas-tugas yang harus kami lalui, kami yang bergumul untuk proses CPNS, untuk tempat kerja kami, di mana kami bekerja, berbakti, menunjukkan passion kami ya Tuhan, dan juga mungkin yang sedang mencari tempat yang baru ya Tuhan untuk kerjaan yang lebih baik. Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati usaha-usaha kami, sehingga itu juga boleh menjadi sarana kami untuk melihat tangan kasih dan kuasa Tuhan yang selalu ada beserta dengan kami. Mampukan kami Tuhan memberikan upaya yang terbaik, sehingga kami boleh merasakan penyertaan Tuhan dan tuntunan Tuhan yang selalu nyata dalam kehidupan kami. Kami mau menyerahkan ya Tuhan pergumulan kami ini ke dalam tangan kasih-Mu. Saya juga bersyukur untuk teman-teman kami yang dalam waktu dekat ini berulang tahun. Kami bersyukur untuk pertambahan usia yang Tuhan berikan buat Abi, buat Daud, buat Amsal, buat Winfred, dan juga Bagus. Tuhan, kiranya Engkau juga yang mau terus menyertai kehidupan teman-teman kami ini di dalam setiap aktivitas dan kegiatan ya Tuhan. Kiranya Engkau yang mau terus bimbing dan sertai mereka. Nyatakanlah apa yang baik Tuhan yang
seturut dengan kehendak-Mu buat mereka, dan biarlah mereka juga boleh terus menggenggam tangan Tuhan untuk menjalani hari-hari kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, ada banyak hal mungkin yang belum kami sampaikan, yang mungkin belum terkatakan, tetapi kami percaya Tuhan yang lebih mengetahui apa yang menjadi kedalaman hati kami, Tuhan yang lebih mengenal apa yang menjadi pergumulan dan cita-cita kami. Tuhan, kami mau serahkan doa kami dan juga seluruh kehidupan kami dalam tangan kasih-Mu, biarlah kehendak Tuhanlah yang terjadi atas kehidupan kami. Kami menyerahkan doa dan juga ungkapan syukur kami hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke, rekan-rekan semuanya, tadi kita sudah mendengarkan ya, tetaplah tinggal di dalam kebenaran firman. Kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mari kawan, kita yang sudah tahu berita indah ini, kita yang sudah tahu tujuan hidup dan cara kita sampai pada visi Allah, mari kita juga harus membawa berita ini ke seluruh dunia. Mari kita sama-sama untuk menyanyikan Kita Harus Membawa Berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap, karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyata, rahmani dan cemerlang. Kita harus bersaksi di dunia tentang kuasa darah kudus. Semoga yang masih sangsi terima sang penebus, terima sang penebus, karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyata, ramani dan cemerlang. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan biarlah mari kita tinggal di dalam firman Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik sebagai buah dari keselamatan yang sudah kita terima. Pergilah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Allah, Tuhan Yesus Kristus, dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari saat ini senantiasa sampai selama-lamanya. Amin. Oke, ibadah kita sudah selesai. Kita akan berikan kepada pengurus dari Komisi Pemuda. Silahkan, Ruli. Oke, thank you Hana. Shalom, selamat hari Minggu teman-teman semua.
Kita berada di hari Minggu ketiga di bulan Oktober ini, persekutuan minggu kedua di bulan Oktober ini. Ruli di sini mau bertanya dulu gitu ya. How are you guys gitu. Kita sudah khotbah, udah dengerin khotbah gitu ya. Apa nih perasaannya sekarang? Boleh dong kasih emojinya. Ruli mau lihat apakah emoji hati atau emoji apa. Ruli mau lihat. Setelah mendengarkan firman Tuhan, kalau kata Hana ngasih emoji hati. Bunga ngasih emoji hati. Helen kasih emoji hati. Gali. Nah, sudah mulai bermunculan emoji-emoji. Kiranya teman-teman banyak mendapatkan ilmu yang baru gitu ya. Setiap hari kita belajar, kita menggali tentang firman Tuhan lebih dalam lagi. Oke, di sini Ruli mau menyampaikan beberapa pengumuman dan mengapresiasi pelayan yang mengambil pelayanan pada hari ini. Boleh salin dia selanjutnya? Oke, nah ini dia pelayan utama kita pada hari ini. Ruli mau masuk ke apresiasi pelayanan. Ruli mewakili pengurus dan juga teman-teman di Komisi Pemuda GKI Depok ingin mengapresiasi pelayan firman persekutuan kita pada hari ini. Terima kasih kepada Kak Pendeta Mandalaika Dandel atas firman yang Kakak boleh beritakan nih kepada kita semua pada hari ini. Kita sama-sama udah belajar nih teman-teman bahwa penting loh kalau kita punya gaya hidup tuh nggak jasmani aja gitu. Tapi kita juga harus ingat kalau dalam bagian gaya hidup kita harus punya rasa mencintai, rasa mau mengingat dan melakukan gitu ya tentang firman Tuhan itu dalam segala aspek dan kehidupan. Nah kiranya doa dari kami kiranya Kak Amanda semakin dipakai dan diberkati oleh Allah dalam baik itu pelayanan, keluarga, maupun dalam kehidupan bermasyarakat ya Kak. Salam kasih dari kami untuk teman-teman pemuda di GKI Serpong. Oke, teman-teman boleh dong untuk mengapresiasi Kak Amanda, boleh kasih emoji tepuk tangan? Ada emoji tepuk tangan kan? Nah, cakep. Thank you semuanya. Thank you Kak Amanda. Sampai berjumpa di pelayanan selanjutnya ya Kak. Stay di sini dulu Kak, nanti kita mau ada evaluasi. Sip. Next slide. Nah, kalau tadi ada Kak Amanda sebagai pelayan firman, nah ini deretan pelayan yang mengambil pelayanan pada hari ini. Kalau tadi di pintu masuk gitu ya, ada yang mempersilahkan teman-teman tuh boleh masuk apa enggak gitu kan ya. Nah, ini tuh orang ini yang boleh mengizinkan sampean tuh boleh masuk apa kagak gitu kan ya. Nah, itu ada siapa orang di balik itu dan juga ada yang nyapa kan pas waktu masuk tuh. Nah, itu siapakah mereka? Nah, itu ada di sini ada Joska sebagai operator, ada James sebagai host dan juga ada Bunga sebagai usher. Nah, kemudian kalau dari sisi pembawa acara gitu ya. Tadi ada yang heboh banget gitu ya. Memang sudah identik dari identitas dirinya gitu ya. Itu ada Hana sebagai MC hari ini. Kemudian kalau dari sisi pemusik dan juga pemandu pujian gitu tadi ya. Jadi kita sudah ditampilkan video rekaman, itu ada Peter sebagai pemandu pujian, kemudian Louis sebagai kahonis, Rio sebagai pianis dan juga Kristo sebagai gitaris. Ruli mewakili kepengurusan Komisi Pemuda GKI Depok dan juga teman-teman mengucapkan terima kasih kepada teman-teman pelayan. Jangan kapok-kapok gitu ya. Nanti mungkin dalam minggu-minggu ke depan gitu ya akan ada kontak gitu ya dari teman-teman pelayan atau bahkan dari panitia Natal. Kita tidak tahu gitu kan ya. Jadi tunggu saja waktunya. Nah, boleh dong teman-teman kasih emoji tepuk tangan lagi untuk mengapresiasi teman-teman pelayan yang ambil pelayanan hari ini. Oke, mantul. Next slide. Nah, ini ada tentang pembinaan ibadah kreatif. Nah, teman-teman sekalian mungkin sempat penasaran ya kali ya, kalau ibadah itu bisa nggak sih dibikin agak menarik dikit gitu ya. Kadar menariknya ibadah tuh
biar supaya orang nggak bosan, gimana ya bagusnya ya? Nah, teman-teman bisa ikut pelatihan ini, webinar ini yang akan berlangsung pada tanggal 20 Oktober 2021 gitu ya. Kita akan bersama-sama mendengarkan dari narasumber-narasumber yang pastinya sudah kece banget gitu ya, tentang ibadah kreatif, bagaimana mempersiapkan dan melaksanakannya. Ada Kapita Selektanya juga bahkan teman-teman. Jadi kalau teman-teman penasaran, bisa langsung scan QR code yang ada di layar atau ke bit.ly/daftar pembinaan ibadah kreatif. That's bit.ly/daftar pembinaan ibadah kreatif. Atau kalau teman-teman nggak mau ribet, di situ ada narah hubungnya, ada bunga sendiri, jadi bisa japri bunga, gitu ya. Kalau kepo penasaran bakal seperti apa, silakan boleh japri bunga. Oke, next slide. Nah, ini acara kita untuk Komisi Pemuda ke depannya. Yang paling dekat, kita ada Youth Bible Lesson digital alias pendalaman Alkitab gitu ya. Apakah di pendalaman Alkitab nanti ada kompak? Tidak, karena kompak hanya ada di minggu pertama dan minggu ketiga. Di minggu kelima kita dedikasikan seperti biasa, setiap ada bulan yang ada minggu kelimanya kita pendalaman Alkitab. Temanya cukup menarik, cukup seram, cukup kritis. Masih perlukah beribadah? Nah, kita sama-sama lagi di pandemi, pasca pandemi, new normal gitu, merasa kayak gue pasti perlu nggak sih ibadah? Esensinya ibadah yang benar tuh sekarang emang gimana sih? Nah, kita akan dengarkan langsung dari Pendeta Edward Christian, jam 4 sore masih sama, kita akan modelnya pendalaman Alkitab. Kemudian di tanggal 7 November 2021, ini ada Persekutuan Minggu Pemuda lagi, yaitu pukulnya pukul 4 sore sama. Kita akan bahas tentang beriman dalam kerampuhan yang akan dilayani oleh Pendeta Mary Lopulalan. Nah, mengingatkan untuk teman-teman sekalian, untuk Persekutuan Pemuda, kita akan berlangsung sampai 21 November. Jadi nanti tunggu saja. Pastinya di Minggu 31 Oktober, Ruli akan sampaikan timeline terakhir kita akan ada persekutuan di tanggal 21 November. Nah, Ruli berarti kalau cuma sampai 21 November, di Desembernya ngapain? Ayo coba dipikir, di bulan Desember ada bulan apa? Ya, ditunggu saja pengumumannya dari teman-teman yang mengurusi bulan Desember. Next slide. Kita mau foto bersama sebelum kita masuk ke kompak. Oke, boleh dong ditunjukkan wajah cantiknya, wajah gantengnya, kan mau masuk di media sosialnya, apa namanya, Kompak GKI Depok ya. Oke, siapa yang bantu Ruli untuk screenshot? Apakah Joska atau siapa? Siapa? Bunga? Ya. Oke, Bunga. Monggo Bung, take over. Oke, ini tinggal Vina, Kariska, Kak Gilang, sama Kak Obi belum on cam ya. Ayo, On mukanya cam boleh dulu. dong. Oke. Kak Gilang sama Kak Obi. Nggak di sana kali ya. Ya udah deh. Ayo, kita foto ya. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi kali ya. 1, 2, 3. Oke. Udah, Ru. Oke, aman Bunga fotonya? Aman. Aman, nanti dibagikan di grup pemuda dan di media sosial ya teman-teman. Oke, itulah persekutuan hari ini dan pengumuman hari ini. Selamat bergabung ke kelompok berdampak masing-masing. Sampai bertemu di pendalaman Alkitab 2 minggu lagi. Tuhan memberkati, selamat hari Minggu. Teman-teman pelayan, kita langsung breakout room ya.